Halo semuanya, selamat datang di Five Things, One Guess, Five Question, Infinite Insight. Hari ini kita kedatangan seorang sosok yang sangat well known di dunia agency. Beliau pernah menjabat sebagai Managing Director Top 3 Multinational Agency, pernah menjadi Regional Managing Director di perusahaan Tech, Data, dan AI, dan sekarang sedang membangun bisnisnya sendiri bergabung dengan grup perusahaan agensi lokal terbesar di FCN. Let's welcoming Faradi Bahri dari Alpha Media. Halo. Thank you bro udah datang di sela-sela kesibukannya yang padat. Sama-sama. Oke, so sesuai dengan konsepnya Five Things, kita langsung saja ya. Oke. Oke, so maybe first question ya. Jadi kita tahu bahwa biasanya itu setiap orang ada turning point nih. Nah, dari pengalaman lu sebagai orang yang berkarir di dunia company ya, khususnya di bidang agency itu, apa sih momen spesifik dalam experience lu itu atau di kehidupan tuh yang akhirnya membuat lu itu melompat ke entrepreneurship? Okay. Turning point-nya ya. Turning point-nya itu adalah pemikiran waktu itu. Yeah. Tiba-tiba gue mikirin, wah, gue kalau pensiun ngapain ya? Okay. Gitu. Waktu itu umur gue 42 tahun. Ya. Yeah. Gitu. Which is, menurut gue itu something yang scary. Karena gue tuh kalau lihat secara karir ya, umur 30 tahun gue jadi GM, 33 Managing Director, Yeah. Country Director, Regional Director, Southeast Asia dan segala macam. Terus masa 42 gue umurnya mikirnya pensiun. Dan itu tuh yang tiba-tiba buat gue tuh sangat menakutkan. Gitu. Karena ya gue selalu, apa ya istilahnya ya, selalu trailblazer gitu ya, di karir dan segala macam. Gue masuk perusahaan tuh selalu paling muda gitu. Tiba-tiba kenapa gue mikirin pensiun? Nah, terus kepikiran lah, apa aja nih hal-hal yang gue belum pernah lakukan. Oke. Salah satunya adalah entrepreneurship. Karena kan kalau udah di company, sometimes ya udahlah jalan gitu ya. Okay. Tapi entrepreneur itu something yang belum pernah gue coba dan ya udah, that's it. So I try entrepreneurship. Oke. Tapi turning point-nya adalah itu. Jadi lu tiba-tiba berpikir nanti setelah pensiun ngapain gitu. So you think dengan lompat ke dunia entrepreneur itu lu bisa melakukan sesuatu yang lu suka gitu ya, dan lu expert lebih lama gitu ya, karena it's your own company atau gimana? Lebih kayak sebenarnya gini sih. Gue tuh orangnya kan ya mungkin kalau orang yang kenal gue dikenal sedikit ambisius gitu ya dengan segala macam. Tapi then I crave for more gitu. Jadi menurut gue dengan gue kemarin jadi regional director tuh ada banyak hal lah ya, secara posisi gue udah mentok, nggak bisa naik lagi. Dan dari lokal, dari top ke regional sudah di top juga ya. Betul. Luar gitu. biasa. Jadi itu yang membuat gue kayaknya apa nih yang bisa dilakukan. Nah, impiannya obviously dengan buka ya usaha sendiri, many things that can do lah. I see. Gitu. I see. Oke. Which is dari track record lu sendiri itu kan sebenarnya beda-beda tipis ya antara bekerja di perusahaan orang dengan entrepreneur yang lu mau bangun. Karena kalau dilihat dari track recordnya juga ada satu karir di mana saat itu sebagai country director hingga menjadi regional managing director, itu kan mulainya dari tim yang sangat kecil juga ya. Betul. Ya. Nah itu ada perbedaan nggak ketika membuild sesuatu tim dari yang nol sampai massive
seperti yang sekarang juga, dengan waktu bekerja dengan orang lain dan waktu ngebangun sendiri. Jadi mungkin kalau perbedaan pasti beda in term of sistem, capital, modal, itu kan pasti kan dan segala macam. Cuma mungkin kalau gue trace back gitu ya, gue tuh selalu menang, kayak pindah posisi, tuh selalu gue play a certain role lah. Jadi misalnya kayak first time ketika gue jadi GM, umur 30 gitu, itu kan, itu gue gak pernah handle PNL. PNL tuh buat gue sesuatu yang baru gitu. Terus habis itu di offering sama, mulai dari nol, nggak ada tim dan segala macam, build bootstrap gitu. Terus gue pindah on the second agency gitu ya, which is as managing director, handle a big team. Di situ gue belajar on managing shareholders, politik, understanding what they want, apa segala macam. Board, komisaris. Betul gitu ya. Still grow the team juga gitu. Which is waktu itu kayaknya kita mulai dari 27, habis itu a certain period of time dari 27 50% resign. Tapi habis itu we grow to what? 80 people I guess. Gitu. Terus habis itu pas yang terakhir itu mulai dari ya 12 orang gitu sampai ya roughly I don't know, paling gede tuh kayak yang kalau regional tuh I think under 500 people, something like that. Indonesia tuh ada 200-an loh. Gitu. So nice. Kayaknya selalu on growing. Jadi kan mindsetnya kayaknya gue bisa nih sendirian gitu kan. Kayaknya gue udah emang tackle every aspect nih, mulai dari PNL, managing shareholder, managing cash flow, apa segala, kayaknya bisa nih. Gitu. Jadi itulah yang membuat ya satu, mungkin itu bukan motivasi tapi kayak foundation, confidence lah. Challenge yang lu pengen gitu achieve ya. Betul. Which is relate ke next question sih. Tadi kan lu bilang manage tim dari yang puluhan sampai akhirnya 200 dan hampir 500 gitu kan. Which is scalingnya itu fast and big gitu kan. Nah, pernah nggak ada momen dimana lu bisa nih scaling dengan cepat gitu kan? Mau dari tim, dari klien, dari project dan lain-lain. Tapi somehow itu lu juga ngeliat kayaknya ini uncontrollable atau terlalu cepat atau sesuatu yang ada negatif impact lah ya. Betul. Pernah nggak seperti itu dan apa yang lu lakukan setelah itu? Pernah, pasti ya. Kayaknya setiap saat itu kan pasti kayak gitu ya. Karena sesuatu yang cepat itu beda gitu. Apalagi kayak previous agency gue sebelumnya, semuanya dimulai dari 10 kali. 10x ya. 10x. Which is itu buzzword juga ya. Yoi. Tapi imagine ketika lo standard agency di Indonesia or anywhere in the world gitu ya, on average tuh growth agency is like digital agency 30-40%. Right. So kalau grow 100%, it's already very good. Sedangkan ini ekspektasi 1000%. Nah, with that speed, maka come problem. Gitu kan? Lo hire new people, terus kliennya baru, kliennya interested what you offer, tapi masalah delivery dan segala macam. So many issue lah. Now, the way we've solve it adalah dengan sistem sebenarnya. Jadi kalau misalnya let's say kita dapat komplain dari klien bilang secara account lo tuh nggak tahu nih maunya kita apa, gitu ya. Nah, which is then kita nggak bisa judge bahwa kenapa sih si A kayak gitu, hiringnya kurang nih, atau masalahnya ada di orang ini. Tapi mindset kita adalah sistemnya berarti tidak mensupport dia untuk mengerti apa yang harus dilakukan. So do we need training? Do we need one-on-one? Do we need teaching? Atau what gitu. Nah, tapi prosesnya tidak berfokus pada si A itu, tapi prosesnya fokus ke semua orang. Ke sistem ya, supaya nextnya itu bisa solve that kind of problem or even bigger problem ya in the future ya. Karena kan kalau lo ngurusin 500 orang, nggak usah 500 orang lah. Lo 20 orang aja kayak
semua orang punya different issue. Yeah. Semua orang punya different problem. Gitu. And it's very difficult on how to solve it. Right. Gitu. Oke. And then relate juga ke fokus experience, termasuk juga service di bisnis sekarang, which is relate dengan digital strategy ya, digital marketing strategy gitu ya. Yang lu lihat itu sekarang seperti apa sih in term of the strategi yang seharusnya klien itu lakukan, atau like the proper framework lah ya. Karena kan to be honest, kita sebagai pelaku digital marketer itu tahu bahwa digital marketing itu kelihatannya gampang gitu kan. Ya pokoknya go online lah gitu, lihat iklan online, lihat konten online, selesai gitu ya. Padahal ternyata tuh tidak sekompleks itu kalau dihubungkan dengan bisnis ya. Karena kan ada goalsnya adalah growing the business atau bahkan win the business, compete dengan kompetitor dan lain-lain gitu kan. Nah, menurut lu apa sih proper framework yang lu bisa share untuk let's say medium to enterprise client lah ya, yang sebaiknya mereka lakukan untuk growing atau even win the business di sekarang ini? Sebenarnya balik lagi sih ke kenapa sih role-nya dari advertising itu seperti apa, gitu ya. Karena at the end of the day, fokusnya kalau misalnya untuk SME atau UMKM klien adalah untuk menghasilkan sales. Tapi untuk menjadi sales, mesti tahu nih sebenarnya consideration mereka apa. Apakah gue belum butuh produk ya, atau sekarang intentnya belum ada. Tapi role-nya advertising adalah meng-create needs untuk butuh produk itu, gitu kan. Nah, tinggal justifikasinya seperti apa. Maka turunan dari all the digital metrics itu sebenarnya fokusnya ke sana, gitu. Obviously, ketika lo SME untuk ke enterprise client misalnya, yang mereka udah mempunyai multi-mix model attribution, gitu ya, omni-channel tracking, online to offline conversion dan segala macam, which is very expensive to get, gitu kan. Betul. Ketika mereka punya itu ya sudah gitu, so you know which one is effective. Ketika lo become SME UMKM, you don't have that tools. Betul. Yang kebetulan adalah ada gak sih beneran tractionnya dan segala macam, dan how you define that. Dalam artian misalnya measure and define. Betul. Karena measure itu bisa karena gini, menurut gua kalau anggaplah 25 tahun yang lalu gitu ya, advertising is easy, bos. Easy, very easy. Lo pasang TV, yang lain suaranya berapa gitu ya, JRP-nya 1.000 gitu, lo hajar 5.000. Dan eyeball ke sana. Betul. Menang ya. Betul. Karena that's the perception. Karena channelnya cuma ada itu doang. Gitu. Pas Unilever pas 98 semua orang cut budget. Mereka dominate, they spend double, triple gitu ya. Makanya sampai sekarang gitu, orang tuh begitu ngeliat Unilever langsung, wah, gue tahu nih produknya. Which is last that long. Tapi buat SME dan buat sekarang digital itu tuh menjadi difficult karena channel touch point-nya banyak banget. Betul. Gue anggap aja nih, gue punya budget 10 juta buat jualan produk. Gue ngapain ya? Gue taruh di Meta, apa Instagram, atau TikTok, atau Google, SEM, website, Google SEO. Business, SEO, live stream gitu ya. It's like so much. Janggal ya. Iya. Terus gimana dengan budgetnya? Gimana ngukurnya? Betul, gitu kan. Nah, dan kadang-kadang juga ada brand yang terjebak, for example. Udahlah, kayaknya brand gue itu targeting untuk only KOL gitu ya. Jadi creating demand, hype, dan segala macam. Which work. The problem is, karena tied in with KOL, a lot of promotion, apa segala macam. Tanpa support itu, brandingnya nggak ada. Right. So, it's a very difficult untuk di-adjust sih. Makanya mesti understand market competition-nya seperti apa, unique point-nya, and then bisnis yang mau di-impact itu seperti apa. Jadi sehingga
semua drive in term of advertising, fokusnya itu adalah itu drive sales lo gak? Ya. Gitu. Dan misalnya, gue nggak bisa measure nih, gitu kan? Karena area dan segala macamnya gede dan segala macam. Maka mesti cari sebenarnya research apa atau kayak poin apa, eksperimen apa Ya. yang lo bisa measure. For example, yaudah daripada gue jual satu Indonesia, gue mau jual increase sales gue di BSD aja. Ya. Gue targetin area di BSD. Area ya. Gitu. Ada gak demand-nya? Gitu. And start small. Dari situ you start replicating lah. Oke. So since digital strategy itu kompleks ya, pernah nggak ada case yang lu bikinin strateginya is like bulletproof lah ya, lu udah punya framework, udah punya experience juga, terus pas lu tes ternyata different result gitu kan, masa tidak sesuai dengan yang biasanya terjadi gitu kan. Satu, pernah atau enggak, dan yang kedua apa sih yang kita bisa pelajari ya, insight apa yang bisa kita pelajari dari applying atau creating and applying digital strategy itu. Jawaban pendeknya enggak. Jadi belum pernah ya. Enggak. Tapi maksudnya gue gini sih. Begitu ada banyak channel, digital tuh kayak a whole new thing kan. Sama aja kayak lu ngomong right now AI. Yeah. Which AI sih yang work well? Yeah. Ya, lu mau ChatGPT, Anthropic, DeepSeek, Gemini gitu ya. Terus abis itu use case-nya seperti apa? Future-nya kayak gimana dan segala macam kan. So, ketika lo masuk ke digital dengan klien dan segala macam, banyak hal yang lo juga nggak tahu nih. Yeah. Karena strategi lo itu harusnya annex itu, tapi on parallel ternyata nggak kejadian. Yeah. Gitu kan. Karena datanya nggak ada, connector taggingnya nggak jelas, whatever. Masih di early stage juga kan untuknya. Betul. Even ketika lo melakukan digital, lo kan ada planning. Oh, hipotesanya adalah gue membuat sebuah funnel, gue fokus apa segala macam, jalan nih misalnya. Atau ya simple kayak gini. Banyak banget kan sekarang kayak klien, bos budgetnya segini, gue mau KPI result ke acquisition. Langsung gitu kan. Kita bilang kayaknya sebaiknya lo gak acquisition dulu deh, karena kalau lo acquisition lo bakal mahal dan volume lo tuh bakal kecil. It's very hard to get karena people don't know you. Gitu kan. Dan itu juga relate ke kreatifnya. Of course. Okay. Of course, client is client and they pay the money. Okay, we try, gitu kan. Udah jalan. Hasilnya ternyata not bad. Hasilnya pas awal-awal bagus kan, volumenya masih kecil ya. Begitu volumenya naik, gede kan mahal. Ya dan kita kasih tahu, by the way, kita ngomongin emailnya nggak cukup. Misalnya gitu ya. Which is kita bilang kayaknya butuh awareness nih, gitu. Enggak, masih bisa gitu kan. Ya, tapi konsekuensinya adalah kayak gini. Nah, begitu hasil tetap marah ya tentu saja. Seperti hubungan suami istri ya, yang salah selalu suami. Jadi ya sudahlah, agensi kan dibayar buat salah-salahin ya. Jadi kayak gitu. Okay. Ya udah. Tapi ya, it's much more managed lah. Gitu. Okay. So next question tuh relate sama talent kali ya. Which is kita tahu sekarang, khususnya di tahun inilah. Ya mungkin ekonomi sedang challenging, orang talent tuh nyari kerjaan juga challenging. The existing company juga mempertahankan atau menjaga motivasi mereka supaya tetap perform dan lain itu challenge juga. Nah, apa sih trik atau strategi dari Alpha Media ini, dari Faradi ini untuk make sure their team itu tetap motivate dan perform di challenging year ini? Easy, 10x. Let me tell you why. Jadi ini gue cerita dikit ya, misalnya kayak bini gue tuh orang Sanur, gitu ya. Di Sanur tuh nggak pernah ada bully, men. Tahu gak kenapa? Kenapa tuh?
Karena every day lo ulangan, stress, full. Jadi mereka nggak sempat mikirin yang lain. So ketika lo fokus 10x, it's not like 10x is not like a dead KPI dan segala macam ya. Tapi maksud gue it's an ambition. Yeah. Dimana I think this year alone mungkin kita belum achieve 10x. Yeah. But maybe we're growing like 3 to 4x lah. Right. Which is Quite still good. pertengahan tahun masih bisa kejar. Oh, bukan good, masih bisa dikejar. Tapi itu change on 3 things. Okay. One is the mindset. Mhm. The mindset adalah kasarnya gini. Kalau kayak sekarang, bos, bisnis lo tahun depan grow 20%. Yeah. Lo kebayang kan? Oh 20% nih udah gue mesti ini increase klien ini kayaknya gue bisa cross sell apa segala macam. 10x itu adalah change the game. Yeah. Karena begitu lo ngomong 10x nggak bisa lagi the conventional way. Yeah. Kan? Kedua, ketika lo push people to think more, do more dan segala macam, Yeah. lo nge-push mereka untuk eksperimen more. Yeah. Oh gue bisa coba ini gak sih? Gue bisa combine this gak sih dan segala macam. Yeah. Dan itu give satisfaction because you getting way to explore. Yeah. In the caveat bahwa it's okay, do mistake. Kalau you do mistake, gue yang tanggung. Yeah. Gitu. Nah, terus yang ketiga itu adalah people growth. Which is kayak yang lu bilang kan. Kayak pertama kali waktu itu, kayak misalnya EDA ini. Kita nge-train people untuk bisa understand secara planning, Yeah. ATOPS, Martech data. Mhm. Gila bos. Tuh kalau KPI scope over tuh gue udah dibully tuh di LinkedIn. Yeah. Gue cari ATOPS yang bisa ngerti data, CRM dan segala macam. Tapi itu yang gue bilang kayak standar ATOPS gue is way behind from other agency. Mm. Karena begitu dia masuk dia bisa tahu oh problemnya di ini kalau mau kayak gini adalah taggingannya ini apa segala macam, data feedbacknya apa segala macam, segmentasinya apa segala macam, whatever. Yeah. And itu tugasnya ATOPS. Yeah. Which is a different skill. Obviously dengan itu karena mereka upgrade themselves ya mereka pindahlah ke all this startup yang tiba-tiba 3 kali gaji dan segala macam. Yeah. Yeah. Tapi buat kita it's okay. That's a proof gitu ya. Yeah. Nah makanya in term of how we motivate apa segala macam adalah to do that. Okay. So maybe like follow up question, gimana POV lu untuk beberapa, mungkin kita nggak bisa justifikasi generasi, tapi lebih ke mindset yang kan banyak nih orang sekarang tuh mereka juga memprioritaskan health, mental health, nggak burnout dan lain-lain itu kan, which is kalau fokus lu ada 10x, somehow kan kontradiktif ya. Enggak. Dan kemungkinan akan ada yang aliran seperti itu. Lu gimana make sure mengcounter? Tapi menurut gue enggak juga ya. Dalam artian gini, kasarnya gini. Ya. Ketika lo kerja nih 8 jam sehari, gitu ya. Apakah dengan lo kerja 15 jam sehari itu jadi lebih profitable? Of course nggak, belum tentu. Nggak kan? Yeah. Gitu. The question adalah how do you maximize your 8 hours? Yeah. Gitu. Without ketika lo kerja tanpa rokok, snacking, apa segala macam, whatever it is. Dan kerjaannya itu bukan kerjaan yang administratif. It's about thinking kan. Yeah. Apa sih yang harus gue lakukan untuk misalnya banyak gak sih klien UMKM yang bingung apa segala macam, bisa gak sih gue bikin automation yang kliennya bilang udah gue mau jualannya kayak gini dan AI bisa mengambil semuanya apa segala macam sampai deliver result. Yeah. Let's say as simple as that. Mm-hmm. Begitu diimplementasi tough. Yeah. Tapi the thought process begitu lo achieve that, you can do it. Okay. Gitu kan. So
dengan 10x doesn't mean bahwa lo itu menjadi work more dan segala macam. Yeah. Obviously stress yes. Yeah. Stress yes. Gitu ya. Makanya kayaknya mesti ada sebuah mekanisme in term of how you cope with the stress itself. Alright. Gitu. Apakah ada stress release-nya atau apa dan segala macam, ya itu yang mesti dipikirkan. Okay, so maybe this is the last question ya, which is relate sama vision. Lu as a leader tuh kan biasanya pasti punya big vision lah, supaya company itu achieve certain milestone. Nah, gimana lu mengcounter beberapa grup atau your team yang kadang itu mereka belum paham atau belum tahu mapnya ya supaya achieve itu. Jadi mereka menganggap your vision is impossible atau very challenging atau very hard gitu ya. What is your secret? Gak tahu ya, mungkin kayak vision gue kadang-kadang terlalu besar. Semua orang jadi ya udah deh. Nggak, tapi menurut gue gini sih. Speechless atau menganggap my boss is crazy. Tapi point of view-nya adalah karena visi is one thing. Yeah. The most crucial part adalah the mission. Yeah. And it need to be balanced. Yeah. Ketika lo bisa men-setup dari visi lo, breakdown-nya seperti apa yang kita mesti achieve, how do we check in, role lo seperti apa yang lo mesti lakukan, dan segala macam is very clear. Yeah. Dan menurut gue there's no question. Yang ada masalah adalah ketika misalnya nih, gitu ya, imagine lo harus sales gitu ya, kita targetnya grow 10 kali gitu, terus lo minta salesnya, ya jadi lo mesti dapat 10 kali dari company portfolio dari tahun lalu. Yeah. That's it. Oh udah, gimana caranya? Ya lo pikirin lah. Gitu kan? Yeah. Wah, brengsek juga sih leader itu. Okay. Itu berarti menurut gua he doesn't have a strong vision. Right. Gitu. So means ketika as leader itu menentukan visi itu, as leader juga ada reverse engineering how to achieve that. Exactly. And explain and communicate to the Betul. Karena kalau lo nggak punya thought prosesnya, team. Yeah. lo ditanya tim lo, ya sama lah. Kita semua kan pernah kerja sama orang yang habis itu directionnya okay, then how? You think about, maksud lo apa? What? How? Which is also happen ketika in my previous company. Yeah. Karena ekspektasinya tinggi dan segala macam. Gue tuh, that's company yang gue, to be honest, tuh paling stress. Gitu. So stress, sampai gue ikutan klub kitab suci. Like, Yang, really? Iya. Okay. Emmaus Journey. Setahun. Yang But isinya, that's good loh. oh iya, that's good. Gitu ya. That's actually really good. It's a positive thing. Betul. Karena gue tuh selalu merasa ketika di push with something like that, Right. gue tuh selalu kebayangnya bahwa gue apa ya? Kenapa gue nggak bisa ya? Am I missing that magic bullet gitu ya? Yeah. Yang can shoot to the roof gitu, always achieve dan segala macam. Tapi along the way gue menyadari bahwa, you know, it's not the magic bullet. It's all about the hard work. Yeah. Execution. Betul. Execution, delivery, Yeah. all the daily stuff, the boring stuff, gitu. Right. That's yang kerjaan yang semuanya try to avoid. Yeah. That's the magic bullet. Karena tanpa itu, ya that's it. Itu yang membuat gua juga dalam hal kayak misalnya growing dan segala macam, it's okay. Failure is okay. Ketika you need to do hard, lo mesti jelas. Yeah. Work hardnya itu apa? Okay. Bukan kayak tadinya gue angkat 1 sak beras, sekarang gue angkat 2 sak. That's not smart. Okay. So, thank you, Faladi Bahri. Terima kasih. That's the 5 things for today. Thanks for watching. Please subscribe and watch the next series, guys. Thank you. Thank you.